harus sampaikan apresiasi yang tinggi ya, tidak hanya kepada Presiden, tapi kepada Ibu Negara juga, Ibu Iriana ya, dan juga Bu Menlu dan tim yang menyiapkan kunjungan, menyiapkan desain untuk bisa melakukan sebuah misi perjalanan perdamaian ini. Jadi saya melihatnya sederhana, Pak. Mas Indra ini dan mungkin pemirsa juga ada. Jadi di sana ada sebuah kondisi dari dua perang itu, ada sebuah krisis kepercayaan, ada defisit kepercayaan yang tinggi dari Ukraina maupun dari Rusia, bahwa mereka sudah tidak saling percaya ini. Kondisi ini sangat mengganggu gitu ya untuk membangun kepercayaan. Nah, di tengah-tengah situasi ini ada sebuah momentum, the right of momentum, momentum yang matang gitu ya, dari G7 yang bisa digunakan sebagai sarana, sebagai fasilitas awal untuk bertindak, melakukan sesuatu. Nah, inisiatif ini sudah dilakukan, dan kita dengan penuh keberanian tadi, dengan segala resiko itu salut dan bravo untuk upaya Presiden yang sudah dilakukan sedemikian rupa. Tapi secara sederhana, kalau dengan Ukraina itu saya melihatnya seperti diplomasi melayat kita. Dengan tradisi kita diplomasi melayat kepada orang yang sedang berduka kan, misalnya dengan korban yang begitu banyak. Nah ini ditampilkan, kita kan datang. Kalau ada orang berduka, ada orang itu melayat, kita datang dan memberikan perhatian dan sekeliling. Apa yang terjadi di situ sebuah impresi politik yang tinggi gitu, sampai Zelensky di situ menyatakan bahwa posisi kita sangat tinggi gitu. Nah ini sebuah proses, sebuah hasil ya, sekaligus dari penghargaan yang diberikan Zelensky, itu yang pertama sebelum langkah selanjutnya. Namun kita setelah itu tentunya ini belum sampai final, Pak. Belum sampai final ya, ini tahap awal seperti yang Pak Presiden sampaikan, Pak Jokowi sampaikan, perdamaian masih sangat sulit. Itu waktu bicara di Ukraina itu satu kalimat yang perlu kita garis bawahi, dan kita membutuhkan sebuah nanti langsung segera untuk memfollow up ini. Ada satu tim besar yang sudah dilakukan kita ini Indonesia untuk menyiapkan bagaimana follow up dari aktualisasi dari ya tadi, bagaimana membuka, menjaga, menyiapkan supaya rantai pasok makanan itu yang dari ekspor dari Ukraina atau dari Rusia yang lewat Laut Hitam itu benar-benar bisa berjalan, dan ini kelihatannya optimisme ini ada gitu. Rusia sendiri, Putin sendiri sudah memberikan jaminan awal kan, sudah bahkan ada inisiasi satu pengiriman 700 ton gandum yang keluar dari Rusia melewati Laut Hitam. Nah, mungkin ini menjadi sebuah awal yang baik ya, optimisme bagi kita semua bahwa ini sudah sebuah keberhasilan, Pak Ple ya. Ada artinya pulang dengan hasil yang memang diharapkan kan pasti besar, banyak gitu. Dengan hasil ini tuh bukan berarti hasil kecil, tapi ini signifikan ya, Pak Ple. Ya, signifikan. Ini menjadi, menurut saya ini hasil yang sangat bermakna ya, dari perjuangan, dari diplomasi Presiden sebagai diplomat in chief ini di sini, yang melakukan langsung pembicaraan dengan dua kepala negara dan menghasilkan sebuah hasil konkret. Nah ini patut kita apresiasi nih, Mas. Ya, jadi kalau saya boleh lihat, sederhana aja kita bandingkan dengan kunjungan kepala negara yang lain. Kunjungan Sekjen PBB Guterres pernah ke Kiev, pernah juga ke Moskow. Apa hasilnya? Tidak ada kan? Kita lihat hanya hasil sebuah pernyataan dibuat oleh Sekjen PBB. Demikian juga ketika Presiden Prancis Macron bergabung dengan Perdana Menteri Italia, Perdana Menteri dengan Kanselir Jerman Olaf, dan yang lain-lain itu tidak lebih dari sebuah foto ops gitu. Foto-foto selesai. Nah kita punya, ada dagingnya kita dari sini.
Jadi lebih membawa hasil ya? Ya, ada impresi yang lebih tulus kelihatannya gitu ya dari mereka pun. Zelensky tidak lagi dengan t-shirt, menerimanya dengan baju yang bagus kan. Ya. Biasanya dia dengan t-shirt seperti yang lalu kita. Nah ini sudah dengan pakaian yang rapi dan menerima presiden kita melakukan pertemuan yang begitu serius dengan meja yang bundar yang cukup dekat. Ya. Ini menurut saya sebuah simbol yang baik gitu ya. Kalau kita lihat contohnya badan PBB yang harusnya bertanggung jawab seperti ini misalnya dengan pangan, FAO misalnya, Dirjen FAO Du Yung Lu dari Cina itu kan harus memberikan keprihatinan terhadap kondisi situasi pangan global yang seperti ini. Bukan seperti ingat kita dengan WHO pada saat COVID pandemi kan dia ada di front depan, maju kan. Ini nggak muncul yang sekarang ya? Nggak muncul UN ini. Sudah berhasil digantikan oleh Presiden Jokowi. Digantikan oleh tangan Pak Jokowi di sini. Harus dilihatnya demikian. Terima kasih. Bersama kemarin dari G7 ya. Kalau saya cermati itu inti pokoknya adalah apa yang dilakukan oleh Barat dan AS itu benar adanya. Bahwa perang yang terjadi hanya bisa diselesaikan dengan menambah pasokan senjata. Perang yang terjadi hanya bisa dengan menambahkan sanksi yang makin besar untuk Rusia ditambah lagi. Perang yang ini bisa juga berkurang, apalagi dengan penguatan pada Ukraina, mendukung dana, mendukung senjata, mendukung semua kekuatan lain yang untuk bisa di medan menghadapi di medan laga. Kemudian akan menjadi dari hasil itu semakin dikuatkan. Saya lupa di beberapa butirnya itu dinyatakan bahwa perlunya pasokan senjata. Salah satu yang baru di G7 ini adalah menerima membuka aplikasi Finlandia dan Swedia untuk menjadi anggota NATO. Nah itu sebuah pintu awal untuk berkembangnya eskalasi yang semakin luas, tidak hanya di titik Ukraina tapi sudah naik ke Eropa Utara nih. Nah ini yang juga tidak mudah gitu kalau tidak sabar juga Rusia ataupun Uni Eropa tidak sabar, NATO tidak sabar, ini akan pasti menjadi sebuah ancaman. Itu kan sudah menjadi bentuk bahwa menempatkan Rusia sebagai ancaman. Statement yang jelas yang diberikan oleh dari G7 itu seperti itu. Dari kemarin KTT NATO, terlebih yang di Spanyol itu menyatakan bahwa Rusia menjadi titik pangkal ancaman untuk NATO. Nah ini sudah standingnya sudah semacam itu gitu loh. Jadi tidak ada narasi damai sama sekali ya dari. Ya, tidak ada narasi damai. Narasi damai itu dalam pengertian bahwa Rusia kalah dalam peperangan itu. Itu yang dimaksud mereka perdamaian. Menurut NATO ya? Kalah, ya menurut Barat dan AS ini Rusia harus takluk, Rusia harus menyerah, harus kalah, makanya digempur habis dengan sanksi, dengan tambahan sanksi, dengan isolasi, bahkan ditutup komunikasinya. Baru-baru ini di Bulgaria mengusir 70 diplomat Rusia dari Bulgaria. Apa itu maksudnya? Apa itu pesan yang disampaikan bahwa ditutup komunikasinya? Nah, komunikasi ini kemarin kita dapat satu golden moment, satu momen emas untuk bisa membuka komunikasi itu di sela-sela komunikasi yang dilakukan di medan laga gitu. Itu. Jadi kondisi ini mungkin G7 KTT NATO itu hampir sama hasilnya, bahwa menempatkan Rusia menjadi musuh, menjadi ancaman yang harus dihadapi secara serius di sini. Nah ini kan menimbulkan eskalasi, Mas Indra, menimbulkan satu ketidakpastian baru dan sumber instabilitas gitu. Siapapun yang dihadapinya nantinya gitu. Dengan kondisi seperti ini, apakah bisa diprediksi ini semakin mengglobal? Iya, kita justru itu, kita menjadi bagian, we are part of the solution. Kita menjadi bagian dari jalan keluar dan jangan menjadi bagian dari persoalan gitu. Nah, kita punya kesempatan di sini
Makanya nanti setelah kembali ini Pak Jokowi dan tim untuk segera menyusun modalitas bagaimana perdamaian itu bisa dibuat tahapannya sampai betul-betul sebagai jembatan komunikasi ini memang benar bisa menjadi efektif untuk pihak Ukraina maupun Rusia gitu. Nah, kita bisa itu, dan Indonesia memiliki banyak sekali pengalaman yang seperti itu untuk bisa melakukan pendekatan yang dipercaya di sini. Kan mereka distrust, mereka sudah saling tidak percaya. Jadi ada pihak ketiga yang bisa mampu betul menjembatani ini menjadi satu titik terang gitu aja, yang bisa untuk membuka yang lebih luas gitu. Pak Pele, kalau kita lihat gestur ya, paling ini saya sekali lagi ngomong yang ada di panggung depan ya, karena yang terungkap di media. Gestur maupun pernyataan maupun hasil yang disampaikan dalam konferensi pers. Kalau dari sisi Rusia saat bertemu dengan Rusia, itu kan ceritanya bagaimana senang dengan kedatangan Presiden Jokowi dan Indonesia, kemudian juga disampaikan bahwa bagaimana sih sebenarnya kondisi yang terjadi di Ukraina itu seperti apa, kalau dari Presiden Rusia kan begitu ceritanya nih. Nah, tapi kalau sedikit coba kita lihat gestur ketika datang ke Ukraina, ya tetap disambut dengan senang dan ada itu sama. Cuman yang berbeda adalah apakah masih ada kesan agar Indonesia melalui Presiden Jokowi itu Ukraina berharap berpihak terhadap Ukraina. Karena kalau kita lihat jawaban dari bagaimana diundang ke G20, Ukraina menyatakan kan kalau tidak salah jawabannya adalah ya kita akan mempertimbangkan bagaimana kondisi di dalam negerinya, apakah eskalasi meningkat atau tidak, itu masih wajar tuh Pak. Tapi kita juga akan melihat komposisi yang diundang di sana siapa saja. Kalau terkesan kalau ada Rusia dia nggak mau datang, kan gitu. Artinya masih ada maksudnya demanding juga ini kepada Indonesia untuk berpihak kepada Ukraina. Kalau analisis Anda seperti apa Pak? Kalau dari sisi sambutan, menurut saya terus terang saja Putin lebih berpengalaman dong menghadapi Indonesia gitu, dan kita punya sejarah yang panjang gitu dengan Rusia. Jadi Rusia dengan otomatis kita tidak perlu kaget, dan bahkan seharusnya Ukraina juga belajar gitu dari Rusia bagaimana mendekatkan diri kepada Indonesia dengan cara yang luar biasa. Ingat waktu satu KTT di Jakarta, di Bali waktu itu Putin ulang tahun dan Pak SBY bermain gitar untuk sebelahnya. Itu sebuah gestur bagaimana kedekatan itu bisa dirajut. Nah, mungkin di sini kalau Ukraina memang harus banyak belajar gitu. Kita mengenal Ukraina juga tidak secara panjang ya, belum secara panjang, tapi bahwa kita mengenali Ukraina lebih banyak dari sisi dimensi ekonominya, rantai pasok, produser ini, produser itu. Nah, itu yang agak membedakan gitu. Jadi sebenarnya menurut saya Rusia serius karena dia punya resources itu dan mengembangkan itu. Nah, pintu kerjasama bisa banyak yang bisa dilakukan gitu kan. Pintunya itu banyak Pak Mas Indra, dan publik juga tahu bahwa Rusia itu seperti sekarang ini potensinya dari kita hanya mengungkap baru masalah blokade untuk gandum dan minyak saja sudah begitu repot. Padahal dia itu dari mulai tadi masalah tepung, gandum, sampai microchip, semikonduktor itu semuanya bahannya ada di Rusia. Nah, kita belum sampai polimernya dibahas seperti apa sih namanya, saya nggak tahu untuk apa, pentyritol atau utropin gitu istilahnya, yang kimianya begitu canggih, itu semikonductor dan komputer chips itu semuanya sekitar 80% itu materinya, bahannya dari tambang yang ada di Rusia. Luar biasa ini sebenarnya. Nah, jadi kalau dia membuka
mengangkat nuklir pun bukan sesuatu yang menurut saya bukan gimmick gitu. Jadi serius dia ingin membuka dengan kan bisa untuk non tenaga nuklir untuk tidak untuk persenjataan atau tidak untuk kepentingan yang yang besar, tapi tidak memungkinkan dalam arti kita punya banyak regulasi lain terkait dengan TAC, terkait dengan traktat Zovan, Sonfest dan yang lain-lain yang mungkin kita tidak bisa bergerak lebih luas dari seperti yang dilakukan pihak lain gitu loh. Nah, tapi pintu itu buat saya bisa aja untuk kita maju selangkah di teknologi yang lain. Yang menurut saya cukup membanggakan ya sampai titik hari ini gitu, bahwa pengakuan terhadap posisi Indonesia sangat tinggi dalam konteks Ukraina dan Rusia. Kita punya leverage yang mampu kita isi untuk melangkah lebih lanjut mewujudkan apa yang menjadi kesepakatan dari sana. Ya. Misalnya tadi segera kita menyusun sebuah modalitas bagaimana mengamankan rantai pasok pangan dan hal-hal yang lain ke seluruh dunia sehingga harga bisa turun, sehingga distribusinya menjadi lebih merata atau bagaimana, dan kita tidak terganggu itu. Nah, di sisi lain dalam konteks dengan perdamaian masih banyak tahap yang harus kita lakukan. Nah, ini harus kita jemput bola. Indonesia harus menjemput bola ini. Tidak bisa diam, kita menjemput bola. Awal Juli kalau tidak salah Menlu Rusia Lavrov akan hadir di Bali ya, 7-8 Juli. Apa yang bisa dilakukan dengan beliau misalnya satu titik itu ada di Bali. Ada inisiasi apa yang bisa untuk mengurai, untuk membuat satu tahapan ke depan yang lebih konkret gitu. Misalnya kita bisa di satu konteks ini bahkan mengusulkan kalau perlu proses panjang ini dengan sebagai jembatan komunikasi itu misalnya sudah sampai menentukan tempat. Kita libatkan Turki misalnya. Apakah nanti proses perdamaian selanjutnya dibicarakan di Turki, di Ankara atau di Istanbul, atau juga ditawarkan misalnya pembicaraan di Dubai dengan Emirat sebagai tuan rumah atau apa gitu. Nah, ini sebuah opsi yang bisa dilakukan secara agar disambut. Kita perlu menjemput bola ini.